Tuntunan Sabda Minggu 23 Juli tahun 2023. Hari Minggu biasa yang ke-16 dalam tahun A. Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 43. Ayat emas ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Bapa, Ibu, saudara-saudari, anak-anak umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan ini, kita berusaha memahami makna perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Santo Agustinus berkata bahwa ladang yang disebut dalam perumpamaan adalah dunia, tetapi sekaligus juga gereja. Disitulah hidup orang-orang baik dan suci, dan sekaligus di mana orang-orang jahat dan pendosa juga hidup. Maka dunia maupun gereja merupakan tempat di mana setiap orang dapat berkembang serta bertobat dan menjadi suci. Dengan demikian, dengan adanya orang-orang yang baik, orang-orang pendosa dapat tergerak untuk bertobat. Tetapi karena berhadapan dengan orang-orang pendosa, orang-orang yang baik dapat terlatih menjadi tabah dan sabar. Demikian pandangan Santo Agustinus. Suatu perumpamaan memang dapat dipahami dengan beberapa tafsiran yang tidak bertentangan tetapi saling melengkapi. Ada tafsiran yang berpendapat bahwa apa yang ingin diungkapkan dalam perumpamaan itu bukanlah hal biji-biji dan lalang-lalang, melainkan kesabaran Allah. Inilah yang diungkapkan dalam bacaan pertama. Allah sungguh adil, murah hati, dan berbelas kasih, dan mau menyelamatkan umatnya asal mereka mau bertobat. Ada hal menarik yang bisa kita lihat bersama. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, tampaklah lalang yang juga tumbuh. Reaksi dari hamba-hamba adalah mereka datang kepada pemilik ladang dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Hamba-hamba itu ingin tahu apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab. Mereka ingin mencari penjelasan dan orang yang bisa disalahkan. Mereka ingin mencari kambing hitam. Memang mereka ingin mencari kambing hitam, namun Tuhan tidak tertarik dengan pendekatan ini. Tuhan menjawab, seorang musuh yang melakukannya. Dia tidak menjelaskannya lebih detail siapa nama musuh. Dia tidak memberikan petunjuk untuk menemukan, mengusir, dan menghukum musuh ini. Tuhan menjawab, biarkan mereka tumbuh bersama sampai panen. Tuhan lebih tertarik pada bagaimana gandum tetap bertumbuh daripada bagaimana memusnahkan lalang. Jawaban Tuhan ini memiliki beberapa makna. Yang pertama, ampunilah orang yang mendatangkan kesusahan bagimu. Menghadapi orang yang tanpa belas kasihan menghancurkan orang lain sangatlah berat bagi kita. Terkadang kita merasa tidak mungkin bisa membiarkan orang yang demikian. Harus segera melakukan sesuatu untuk menyingkirkannya
dari hidup kita. Namun, ini pemikiran yang bertolak belakang dengan yang Yesus inginkan. Di dalam kisah ini, Yesus menggunakan kata "biarkanlah mereka tumbuh". Kata ini bisa diterjemahkan "maafkanlah, ampunilah mereka". Ini adalah kalimat atau kata yang sama ketika Yesus berbicara di atas salib dalam Injil, "Bapa, ampunilah mereka". Di dalam Injil tidak ada tempat untuk main hakim sendiri, entah melalui kata-kata ataupun melalui tindakan. Sebaliknya, Yesus memerintahkan untuk mengasihi. Mengasihi musuh, mengasihi sesamamu, mengasihi diri sendiri, mengasihi Tuhan Allah, memaafkan orang yang sudah menghancurkan mimpi kita. Bukankah itu sulit? Ingat bahwa Injil selalu menantang kita untuk menjadi serupa dengan Yesus. Jadi, ampunilah mereka, kasihilah mereka. Mungkin dengan cara inilah gandum mulai menguraikan akar dari lalang dan menunjukkan bahwa dirinya adalah gandum dan bukan lalang. Yang kedua, hanya Yesus yang bisa membedakan lalang dan gandum, dan Yesus yang akan memisahkan pada waktunya. Di saat para hamba berpikir bahwa mereka harus melakukan sesuatu, tuannya malah berkata, "Biarkan mereka tumbuh bersama sampai panen," katanya. Menurut kita tidak masuk akal. Bagaimana kita bisa membiarkan itu terjadi? Lalang yang buruk dan gandum itu yang baik. Kita harus melakukan sesuatu. Kita perlu mengambil sikap dan memberikan batasan. Apakah Tuhan mau kami mencabut lalang ini? Tanya para hamba kepada Tuhan mereka. Ini bukan hanya lalang biasa, tetapi gulma yang mengganggu. Melalui jawaban Yesus, Ia ingin memberi pesan bagi kita bahwa kita bukan orang yang tepat untuk membuat penilaian dan memusnahkan. Manusia hanya menilai terbatas pada apa yang nampak. Hanya Allah yang bisa melihat jauh ke dalam hati manusia. Keterbatasan manusia melihat hati manusia yang membuat dia tidak cocok menilai orang lain. Kita bukan orang yang tepat untuk mencabut mereka karena kita bisa saja salah lihat. Hanya Yesus yang bisa membedakan dengan jelas. Yang ketiga, sekalipun keberadaan lalang berbahaya, namun keselamatan gandum adalah sesuatu yang pasti. Ciri khas lalang adalah perusak dan penghambat pertumbuhan. Pemikiran manusia berbeda dengan pemikiran Allah. Manusia cenderung berpikir untuk menyingkirkan semua yang bisa merusak, namun tidak bagi Allah. Ia justru mengatakan gandum dan lalang akan terus hidup berdampingan hingga waktunya tiba. Kejahatan dan kebaikan akan terus hidup berdampingan hingga waktunya tiba. Namun, satu hal penting yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa Allah sudah menentukan akhir yang pasti untuk dua jenis orang ini. Pada waktu itu, kata waktu di sini memakai kata kairos. Kata kairos berbicara tentang periode tertentu yang sudah ditentukan Allah. Yesus sendiri memberikan kepastian adanya penghakiman di akhir zaman nanti.
Jika kita sudah meyakini janji Allah, maka kita tidak perlu menjalani hidup ini dengan pesimis, karena kejahatan dan kebaikan akan hidup berdampingan. Janji Allah ini menjadi peringatan dan penguatan bagi kita untuk berjuang, bertahan hidup sesuai keberadaan kita sebagai gandum anak-anak kerajaan Allah. Walau untuk itu kita harus menderita sana-sini karena ulah jahat orang-orang di sekitar kita, walau harus menanggung risiko karena kita mempertahankan kebenaran. Kekalahan dan kemenangan pada akhirnya Allah sendirilah yang menentukannya. Kekalahan dan kemenangan bukanlah terjadi pada masa sekarang yang sementara saja, melainkan kelak pada saat Kristus datang kedua kalinya. Ia sendiri yang akan menentukan siapa pemenang sesungguhnya. Saudara dan saudariku, kehadiran lalang akan menyebabkan kesulitan bagi gandum. Kehadiran lalang menyebabkan kedukaan, sakit hati, kerugian materi, tekanan mental bagi gandum. Namun, maksud Allah adalah melalui kebersamaan lalang dan gandum akan ada gandum yang berkualitas bagus. Tuhan Yesus sudah membuka fakta bagi kita bahwa anak-anak Allah memang harus hidup berdampingan dengan lalang atau orang-orang yang tidak percaya. Tugas kita bukan menyingkirkan mereka, karena kita bukan orang yang tepat untuk menilai. Tugas kita adalah mengampuni mereka. Jangan sekali-kali khawatir karena takut disingkirkan oleh lalang, sebab keselamatan anak-anak Allah dijamin oleh Allah sendiri. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua, dan Tuhan memberkati.